Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah. Kepadanya kita beribadah, kepadanya kita senantiasa memohon pertolongan dari berbagai permasalahan-permasalahan kehidupan. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh ibadah iman rahimakumullah. Untuk beberapa hari ini kita membahas tentang bab sakit ya, babul mardi ya. Keutamaan atau bukan keutamaan ya, artinya ada kebaikan-kebaikan di saat seorang muslim sakit ya, dengan disikapi sabar ya, kemudian itu menjadikan kafaratun, jadi kifarah, kebaikan atau penghapus dosa. Juga Allah berjanji akan mengangkat derajat seorang muslim itu ya, artinya dalam sakit itu bisa ambil hikmahnya, banyak diambil hikmahnya. Kemudian kemarin juga tentang bab istirja ya, bab istirja itu diperintahkan di saat kita mengalami, di saat kita mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang hilang dari kita, disunatkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian juga berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ditimpakan kepada seorang muslim, apa yang di saat kita menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, dengan Allahumma azirni fi musibati wa khlufli bi khairi minha. Jadi memohon kepada Allah diberikan kebaikan, diberikan pahala apa yang musibah yang ditimpakan, dan gantilah wahlufli bi khairi minha, ganti dengan yang lebih baik insyaallah. Dengan cara itu insyaallah kita senantiasa ada dalam rahmat, kasih sayang dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Baiman kita masuk ke babu wujubi iyadatil marid ya. Bab wajibnya iyadatil marid, menengok, ngajenguk anu sakit, kalayan anu teu damang gitu ya. Ngalayan atau damang ini memang Islam mengajarkan untuk saling bagaimana kita seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Hadisnya cukup populer ini, kalau dulu di madrasah sering diajarkan ya nih. Hakul muslim alal muslim sittun gitu kan ya. Hak muslim dengan muslim lainnya ada 6 gitu kan ya. Ida da'aka kemudian ida lakitahu fasalim alaihi, apabila bertemu ucapkanlah salam. Lengkap hadisnya bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslimi alal muslimi sittun idza lakitahu fasalim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansohaka fansahhu wa idza atosa fahamidallahu fasamithu wa idza marido fa'udhu wa idza marido fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Ada 6 ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslimi sittun. Jadi hak muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Pertama, idza lakitahu fasalim alaihi, apabila bertemu sesamanya, bertemu dengannya ya, dengan sama muslim fasalim alaihi, maka ucapkanlah salam. Jadi ini ajarannya berarti lintas negara, lintas suku, lintas profesi bang. Jadi apabila bertemu dengan muslim lainnya, maka ucapkanlah salam. Abayu, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini doa ya, doa ya. Artinya semoga keselamatan atas, semoga keselamatan, kebaikan ada dalam perjalanan. Kemudian dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah ya.
Indah sekali ya. Jadi sesama muslim ya. Nah dalam keterangan dalam para ulama mengatakan bahwa ucapan salam ini sunat sih, tetapi menjawabnya wajib. Nah di sini juga memang sih dalam babul wujub iyadatil marid, wajibnya mungkin wajib termasuk sunnah muakkadah, lebih cenderung sunnah muakkadah. Jadi sunat yang ditekankan, yang disegerakan, yang dikuatkan. Kemudian idalah kita fasalim alaih wa idza da'aka fajibhu wa idza apabila da'aka kalian kamu diundang ya. Diundang untuk sesuatu yang positif, fa'ajibhu maka penuhilah, maka datanglah ya. Diundang misalnya entah itu untuk hal-hal yang kebaikan, tasyakur bin nikmat, tahadus bin nikmat, atau dalam acara resepsi pernikahan, maka kita wajib datang gitu kan ya. Ya artinya kalaupun ada sesuatu yang tidak bisa atau berhalangan, artinya kita menginformasikan, maaf saya tidak bisa hadir karena bla 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 seperti itu. Nah, gitu ya. Ini salah satu untuk menjaga silaturahim antara sesama muslim. Wa idastan sohaka fansohu, apabila kalian diminta nasihat ya, fansohu maka nasihatilah. Sekali lagi hidup ini tidak bisa menyendiri ya, artinya hidup ini kita makhluk sosial. Apabila misalnya ada problem, minta sharingnya, nasihati. Bahkan kalaupun misalnya tidak diminta, artinya dalam rekan kita, sahabat kita dalam kondisi kita nasihati, beri solusi, beri jalan. Wa idza atosa fahamidallahu fasamithu, wa idza atosa apabila bersin fahamidallahu maka memuji Allah, alhamdulillah, fasamithu maka doakanlah. Yarhamukallah gitu kan ya. Seperti itu. Saling doakan ya. Wa idza marido fa'udhu ini ya. Jadi tentang wa idza marido fa'udhu, dan apabila sakit fa'udhu maka tengoklah. Minimal kita mendoakan. Zaman medsos saat ini, kemudian dalam kondisi sekarang situasinya menengok juga kadang-kadang ketat ya peraturannya, ya minimal kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh kembali, dihilangkan penyakitnya, bisa berkumpul kembali gitu. Artinya intinya sih Podang menengok itu memberikan motivasi gitu ya. Datang bukan hanya membawa sesuatu, tapi memberikan motivasi gitu, memberikan support gitu, kekuatan gitu kan. Yang sedang sakit Pak Sidik gitu, siapa? Pak Sidik. Ada dua. Ki yang ini yang dekat Pak Agus. Yang ikut makan Bang? Bukan ya? itu. Yang satunya lagi. Yang di sini dia. Pasti belum yang sakit. Di sini belum menetap di sini. Oh, iya. Kali-kali. Cuma kalau dilihat dari perawatannya beliau sakit apa ya? Kurang gitu. Kita juga ya minimal mendoakannya. Kalau misalnya ada yang sempat ke sana tengok di rumah sakit. Ibu Susan. Istrinya. Bu Neng Siti apa itu? Fatimah gitu. Bukan. Jualan online itu di grup itu ya. Bukan. Nah, pernah ke rumah berapa kali? Masih dikit. Berarti ada dua ya tadi. Ada dua. Ya secara khusus Son kepada rekan kita Pak Sidik ya. Mudah-mudahan beliau mungkin cukup lama ya dirawat, tapi insya Allah segala sesuatu ada baiknya, ada positifnya ya. Cuma Sidik sohibnya Pak Robi kalau ini mah. Kalau yang belakang ini Sidik sohibnya Pak Robi, sahabat dekat. Oh kita yang ada dua ya. Itu bagian kritisi itu mah. Kalau Pak Sidik terus dengan Pak Robi, bukan bagian kritisi, agak-agak gimana ya. Tapi kalau untuk Pak Sidik mudah-mudahan cepat sembuh kembali, bisa berkumpul dengan kami, kita bisa sholat berjamaah ya, berngobrol di sini ya, insyaallah. Sabar, insyaallah itu jadi kebaikan. Tadi pernah dibahas dalam keterangan, sakitnya seorang muslim merupakan penghapus dosa, sakitnya seorang muslim akan diangkat derajatnya gitu kan ya. Insyaallah sehat kembali. Kemudian wa idza marido fa'udhu, apabila sakit maka tengok, wa idza mata fatba'hu, apabila wafat meninggal fatba'hu maka antarkan.
Nah ini 6 amalan ini apa 6 kewajiban muslim terhadap muslim lainnya kalau kita amalkan kan sudah diamalkan ya padahal idalah kita fasalim alaihi ya apabila bertemu ucapkan salam gitu kan ya wa idza da'aka fajibu apabila diundang datang kalau memang kita sempat datang kalau tidak ya mungkin kita perlu menyampaikan permohonan maaf dan sampai bahwa kita insya Allah hadir ya, kalau tidak ada halangan karena berbagai kesibukan dia rumah sakit banyak aturan sih ya betul sekarang minimal doa tadi saat ya minimal doa ya makanya di grup juga jangan pernah berhenti kita doa buat seseorang secara khusus karena mereka pasti secara psikis terangkat motivasinya. Wa idza daka fajibu wa idza stansaka fatu wa idza tasafa kalau pasam itu wa idza marido fa'udhu. Saya bilang Pak Odang tar dulu bukan saya bilang. Wa idza mata fatbahu dan apabila wafat fatbahu maka antarkan itu nanti. Ini merupakan bentuk doa juga ya, doa juga. Tadi ya babu wujubi i'adatil marid bab wajibnya menengok orang yang sakit. Kemudian babu fadl i'adatil marid bab tentang keutamaan. Bab keutamaan menengok orang yang sakit. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis dari sahabat As-Sauban, an Sauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal muslima idza ada akhahul muslima lam yazal fi khurfatil jannati. Kata Rasulullah, jadi innal muslima apabila sesungguhnya seorang muslim idza ada akhahu apabila menengok saudara muslim lainnya lam yazal fi khurfatil jannati tidak henti-hentinya khurfah artinya ada dalam bau harumnya surga. Jadi ini merupakan lebih bersifat apa ya? Jadi saking utamanya. Gitu ya. Jadi kata Rasulullah, jadi tidaklah seorang muslim apabila menengok akhul muslim saudara muslim lainnya. Lam yazal fi hurfatil jannah tidak hentinya adalah keharuman baunya surga Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah di sini di sekali lagi di warga Alta ini terus kita untuk saling silaturahim. Ya saat ini juga Pak Iwan sedang tugas ya, sedang ke Solo ya. Beliau ditugaskan dari kantornya untuk di kantor cabang. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan juga bisa bertemu kembali. Buka kita. Belum jawab kirain dendeng Jawa. kalau dendeng kamu nasi kalau dendeng bukan kalau dendeng kamu ngawin nasi ya saya itu mantap Di Sanguan. di Sanguan dan kalau Jawa oh jenang ini ya Benar. Ya, Islam ini sebenarnya ajaran yang sangat komprehensif ya, sangat menyeluruh ya. Ya kalau kita bicara tentang kehidupan ajaran Islam dari mulai bangun tidur hingga kembali ke pembaringan lagi, tidur lagi itu penuh dengan doa, penuh dengan doa. Nah di sini dalam ini juga sampai dibahas babul iyadatin nisa rijal. Jadi bab tentang menengok perempuan dan menengok wanita. Jadi bab tentang laki-laki menengok perempuan. Jadi diatur gitu kan. mau nih saya kalau bab ini saya mau menengok perempuan ini. Jadi boleh di sini. Jadi di sini ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi an Aisyah annaha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha sungguhnya dia berkata, lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, cerita Siti Aisyah radhiyallahu anha, wa ida Abu Bakr wa Bilalun. Jadi sakit Abu Bakar dan Bilal. Abu Bakar ini ayahanda dari Aisyah kan ya. Oh, Siti Aisyah berkata, fadakhaltu alaihima, maka aku masuk, maksudnya menengok keduanya. Itu Abu Bakar ayahanda dan Bilal.
Qultu aku berkata kata Siti Aisyah, ya abati kaifa tajidka? Wahai ayahku, bagaimana kondisimu? Bagaimana keadaanmu? Wa Bilalun, wahai Bilal kaifa tajidka? Bagaimana kau keadaanmu ya Bilal? Artinya kebolehsannya. Artinya di sini ini manisa ya, perempuan menengok laki-laki ya. Jadi boleh gitu Pak ya. Tentunya dengan ada batas-batas ya, dengan seperti itu. Nah, di sini kalau dalam tempat-tempat lain mah kan sok ngalut, padahnya ngalayan teh gitunya ke rumah sakitnya ngabring gitu kan ya, itu tapi intinya memberikan motivasi jangan sampai justru sakitnya seorang muslim itu dia membuat frustasi, tidak sabar gitu kan ya, kan berusaha gitu kan ya. Nah ini juga artinya kita saling memberikan motivasi. Ya tadi hidup ini tidak selamanya sehat ya. Kita terkadang seseorang sakit, terkadang seorang ada masalah yang harus diselesaikan. Tadi berikan solusi, nasihat dan lain-lain seperti itu. Jadi boleh seorang wanita menengok seorang laki-laki. Di sini diceritakan Siti Aisyah radhiyallahu anha menengok Bilal ya, sampai menanyakan kabarnya. Ya Bilal, bagaimana kondisimu, bagaimana keadaanmu gitu kan ya. Artinya ini memberikan motivasi gitu kan ya. Nah tadi di Alta juga ya tadi perlu humas. Ada yang manggil. Bekal. Makanya jangan punya anak kecil. Jadi ibu-ibu, jadi boleh seorang ibu-ibu nengok seorang yang laki-laki. Tentunya apalagi sekarang ada ada mahram, ada yang mendampingi gitu. Intinya doakan di saat ada seorang yang meninggal, yang sakit, dan doakan. Sebaliknya babu iyadatir rijal an-nisa'i. Jadi bab tentang bolehnya yaitu bab tentang seorang laki-laki menengok perempuan, wanita. Di sini Rasulullah SAW sendiri menengok Ummul Ala. An Ummil Ala qalat adani Rasulullah SAW wa ana maridatun faqala abshiri ya Ummil Ala fa inna maradul muslim yudhibullahu bihi khatayahu kama tudhibun nar habatsad dahabi wal fiddah. Jadi di sini Ummul Ala menceritakan ketika adani Rasulullah SAW, jadi datang menengok Rasulullah SAW kepadaku, wa ana maridatun, dan aku sedang dalam kondisi sakit. Ya mungkin nengok di rumahnya atau gimana ya, ini tidak ceritakan. Kemudian Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, absyiri ya Ummul Ala. Berarti ini mereka motivasi ya. Absyiri, bersabarlah ya Ummul Ala, fa innal maradul muslimi, sesungguhnya sakitnya seorang muslim, yudhibullahu bihi khotoyahu, Allah akan menghilangkan khotoya, kesalahannya, dosa-dosanya, kama tudhibun narul habasad dahabi wal fiddah, kama tudhibun nar, sebagaimana menghilangkannya api kotoran minad dahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Jadi selalu mengibaratkan itu Pak. Jadi sakitnya itu seperti nyipuh. Jadi ngahilangkan kotoran tina emas ya, yang perak seperti itu. Zaman dulu dikiaskan seperti itu Pak. Jadi bukan berarti kita menantang sakit ya. Di saat kita sakit bersabar. Di saat anggota keluarga kita sakit, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang hanya untuk sakit aja atau musibah secara keseluruhan kan? Oh gitu ya. Sebenarnya hanya khusus untuk orang sakit bab ini, atau memang maksudnya kias aja tapi musibah secara keseluruhan gitu maksudnya? Di sini memang bab sakit ya, mohon. Tapi dalam keterangan lain, Mas. Kan dalam keterangan pernah jangankan sakit yang sangat tertusuk duri pun bahkan kifarat kan. Misalnya seorang Kewajiban menengoknya ini yang saya lihat. Oh, kewajiban menengoknya ya. Hanya untuk orang sakit atau memang orang yang terkena musibah gitu secara umum. Kalau tadi
kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya ada 6. Ini tidak salah satunya waidasan selahaman apabila dinasihati. Ini salah satu bentuk artinya kan nasihat itu gini ya, artinya ada problem masalah. Ini masuk ke sana adanya banyak. Jadi di saat ada orang yang perlu bantuan secara pemikiran atau berikan motivasi intinya, Bahkan saya pernah buka YouTube ketika Presiden Soeharto berkunjung ke Bosnia, perang Bosnia itu, beliau datang nekat itu dengan roket-roket yang selalu itu luar biasa, tapi PBB aja yang harus menjamin. Tapi bahasanya bagus, kita ini negara miskin, Bosnia ini sama-sama muslim, kita ngasih uang nggak bisa, tapi kalau kita kunjungi mereka pasti bahagia. Itu bahasanya bagus loh Pak Harto deh. Berarti kan ya, jadi motivasi dalam hidup Pak. Berarti kan menengok juga untuk orang yang kena musibah tidak wajib juga. Betul. Ya. Jadi ini tidak terbatas sakit secara fisik saja ya. Di saat musibah yang bahkan lebih dari sakit ya, musibah. Jadi seperti itulah ya. Jadi insyaallah. Nah hadirin wa rahimakumullah, jadi tadi ya tentang kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya, salah satunya apabila sakit maka tengok semaksimal mungkin. Kalaupun tidak bisa kita doakan, minimal dengan kondisi saat ini, dengan medsos, dengan kondisi perkembangan teknologi kita memang bisa mendoakan langsung. Apakah japri, apakah misalnya dalam grup ya. Kemudian bab tentang tadi keutamaan orang yang menengok orang sakit itu Rasulullah yazal, tidak henti-hentinya ada dalam baunya surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pahala juga di dalamnya. Kemudian tentang bolehnya menengok wanita kepada laki-laki di sini, sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha menengok Bilal di saat Bilal sakit, menanyakan kondisinya, ya bagaimana Bilal kondisinya, bagaimana kesehatanmu gitu, seperti ini. Ini bentuk doa. Dan lebih jelas lagi Rasulullah menengok Ummil Ala, yaitu Rasulullah di saat Ummil Ala sakit, Rasulullah datang dan menasihati, ya Ummil Ala absyiri gitu ya, bersabarlah, bergembiralah ya. Absyiri, bergembiralah. Justru dikasih motivasi sabar dan bahagialah. Karena apa? Fa inna maradul muslimi yudhibullahu bihi khotoyahu kama yudhibun narul habasa ad-dahabi wal fiddah. Jadi sakitnya seorang muslim itu sebagaimana Allah akan menghilangkan kesalahannya sebagaimana menghilangkan kotoran dari emas dan perak. Itu ya. Jadi tidak ada yang tidak baik bagi seorang muslimnya. Hadis yang sering kita kutip, ajaban lil amril mu'min, ta'ajub. Jadi hebat urusan orang mukmin mah. Semua kulluhu khair, semua baik. Apabila ditimpa sesuatu yang baik, kesuksesan, maka bersyukur. Di saat diuji tidak menyenangkan, maka bersabar. Antara dua, syukur, sabar, syukur. Ya. Baik, rahimakumullah, untuk pagi hari ini kita masuk nanti bab iyadatis sobyan. Ini hadis-hadisnya kita kutip aja, jadi tentang bab menjenguk anak kecil gitu kan ya. Nanti mungkin kalau ada hadis-hadis yang mungkin tidak ini kita lewat saja ya. Baik. Jadi rahimakumullah itu ya yang dapat kita sharingkan ada beberapa hadis. Yang pertama, kewajiban seorang muslim menengok muslim lainnya. Kemudian keutamaan orang yang menengok itu senantiasa ada dalam wanginya surga Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya hadis bolehnya seorang wanita menengok laki-laki ya, seorang laki-laki artinya sebagaimana Siti Aisyah menengok Bilal ya. Demikian pula sebaliknya, seorang laki-laki boleh kok menengok seorang wanita. Iya, beberapa hari yang lalu saya kan ke situ, mohon maaf ini dari pinggir di undang anak dari salah satu warga kita kerasukan, paksa saya menghindar sendiri bahwa udah nggak ada. Ya, alhamdulillah saya. Di mana? Nah tadi saya suka menghimbau ini ada humas gitu ya. Ada humasnya gini Pak Odang. Kalau terkadang misalnya orang teh tidak bisa menginformasikan sendiri gitu kan ya. Habis sakit gitu banyak.
Ya minimal sepertinya ada yang sakit kita informasikan gitu kan ya. Jadi biar ada perwakilan untuk menengok ya. Mungkin itulah iwati rahimakumullah untuk obrolan pagi hari ini di hari Jumat. Insya Allah Jumat ini jadwal Ustaz Samsul di Masjid Al-Aqsa ini. Yang punya waktu artinya yang ada di tempat Jumatan di Al-Aqsa. Ya tentunya mudah-mudahan kita istilahnya Al-Aqsa ini kita makmurkan, ramaikan, terlebih-lebih menghadapi bulan Ramadan ini. Terakhir mudah-mudahan kita warga Alta Regensi senantiasa ada dalam kebaikan, dalam keadaan kesehatan, keafiatan, dan ada dalam keberkahan di dalam menjalani kehidupan ini. Demikianlah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ta'lim